Pemerintah sedang mengkaji bahwa vaksin-vaksin yang sudah kadaluarsa, pemerintah sedang nyuruh Badan POM biar mengkaji apakah vaksin-vaksin kadaluarsa itu bisa digunakan lagi atau enggak. Terlalu mengambil resiko menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan vaksinasi. Dengar-dengar kabarnya pemerintah sedang mengkaji bahwa vaksin-vaksin yang sudah kadaluarsa, kan ada itu vaksin-vaksin yang sudah kadaluarsa di beberapa daerah ya. Kemarin kita dengar informasinya ada di NTT, ada juga pernah di Kudus, ribuan dosis vaksin yang sudah kadaluarsa nggak kepake lagi. Nah, pemerintah sedang nyuruh Badan POM biar mengkaji apakah vaksin-vaksin kadaluarsa itu bisa digunakan lagi atau enggak. Waduh, kalau sudah kadaluarsa kok masih diteliti lagi, masih mau dipakai lagi, ini resiko ya. Pemerintah terlalu mengambil resiko. Tentu vaksin itu sudah ada batas maksimal penggunaannya, waktunya, sehingga kalau sudah kadaluarsa saya kira memang harusnya tidak usah dipakai lagi. Jangan hanya karena dalih biar nggak rugi, vaksinnya menumpuk karena sudah over tidak bisa dipakai, kemudian dikaji ulang mau dipakai lagi. Tentu ini tidak bijak. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, Kementerian Kesehatan memberi respon terkait temuan sekitar 5.000 dosis vaksin AstraZeneca yang kadaluarsa di NTT belakangan ini. Sebelumnya, pada awal November kemarin, Kementerian Kesehatan juga menerima laporan sebanyak 4.000 lebih vaksin COVID-19 di Kabupaten Kudus yang kadaluarsa. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Badan POM tentang kelayakan vaksin kadaluarsa. Mengenai apakah bisa digunakan atau tidak, itu kita tunggu hasil evaluasi Badan POM, begitu kata Nadia. Ribuan dosis vaksin COVID-19 yang kadaluarsa itu sampai saat ini masih berada di pemerintah daerah masing-masing dan dipastikan belum digunakan. Merespon temuan itu, Nadia meminta agar pemerintah daerah lebih berhati-hati pada kesiapan logistik vaksinasi. Nadia sekaligus mendorong agar seluruh pemerintah daerah, baik yang berada di provinsi maupun kabupaten kota, tidak menunda-nunda program vaksinasi virus corona di daerahnya masing-masing. Menurutnya, program vaksinasi nasional tak lain adalah untuk memberikan proteksi tambahan bagi warga negara Indonesia agar tidak rentan terpapar COVID-19. Selain itu, upaya pemerintah untuk mendapatkan stok vaksin COVID-19 yang terbatas di dunia bukanlah hal yang mudah. Kita berharap ini jadi pembelajaran bagi daerah lain untuk berhati-hati dalam mengelola logistik vaksin, percepat laju vaksinasi supaya vaksin segera digunakan secara optimal, ujarnya. Batas kadaluarsa suatu vaksin merupakan bagian dari jaminan mutu, kemanfaatan dan keamanan vaksin yang dilakukan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan terhadap vaksin tersebut. Dengan demikian, batas kadaluarsa memberikan indikasi batas akhir penggunaan vaksin jika disimpan pada kondisi sesuai dengan kondisi uji stabilitas. Maka, sudah semestinya pemerintah tidak seenaknya menggunakan vaksin kadaluarsa yang membahayakan untuk rakyat demi mengejar target vaksinasi. Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya 129.089.000 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, baru 82.818.000 orang yang telah rampung menerima dosis suntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total kurang lebih sasaran 208 juta orang baru menyentuh angka 61% dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 39,7%. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya, pernyataan atau informasi terkait pemerintah yang sedang mengkaji ulang untuk menunggu hasil penelitian dari Badan POM. Nah, Badan POM akan meneliti vaksin-vaksin yang udah rusak, maksudnya vaksin yang sudah
kadaluarsa gitu ya, lewat penggunaannya di beberapa daerah itu menumpuk. Di NTT kemarin kita dengar ada ribuan lah, kemudian Kudus dan sebagainya. Nah, kalau vaksin kemudian diteliti dan dinyatakan bisa digunakan lagi, ini saya kira pasti akan menimbulkan polemik kok. Vaksin kadaluarsa yang dari sononya, dari pabriknya sudah dinyatakan selesai, tanggal penggunaannya maksimal, ternyata masih bisa dipakai lagi. Terlalu mengambil resiko menurut saya ya. Jadi pemerintah sebenarnya hati-hati agar kalau sudah kadaluarsa ya sudah, itu resiko. Dan ini memang terjadi di beberapa daerah, nanti mungkin akan muncul ya, karena ketidakseimbangan vaksin stok yang terjadi di beberapa daerah. Bisa jadi juga karena logistik dan kemudian proses vaksinasi tidak selancar seperti yang kalau di Jawa mungkin bisa lebih mudah, tapi di luar Jawa bisa jadi vaksin terlalu menumpuk di satu tempat sehingga logistiknya terhambat. Nah, itu informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya. Gimana menurut teman-teman semuanya? Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan tetap semuanya lancar-lancar saja ya. Kita undur diri, saya mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.